Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimuddin. Kali ini saya akan membuat presentasi tentang pengenalan keamanan jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah metode yang dilakukan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah pada suatu jaringan atau sistem. Nah, manfaat keamanan jaringan itu banyak sekali. Di antaranya yaitu mengurangi resiko terjadinya pencurian dan sabotase data, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya, memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa modifikasi. Aspek dari keamanan jaringan. Nah, keamanan komputer atau computer security melingkupi 4 aspek, yaitu yang pertama privacy, integrity, authentication, dan availability. Selain hal di atas, ada 2 aspek yang ada kaitannya dengan electronic commerce, yaitu access control dan non-repudiation. Privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang bersifat private, sedangkan confidentiality berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Integrity. Aspek ini menekankan informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Serangan virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan suatu masalah yang harus dihadapi. Sebuah email dapat saja ditangkap di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Yang ketiga itu ada authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Penanggulangannya yang pertama yaitu membuktikan keaslian dokumen dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat. Yang kedua itu ada access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Yang keempat, availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Serangannya yaitu diantaranya denial of service attack, DOS attack, dan mail bomb. Yang kelima ada access control. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data, public, private, confidential, top secret, and user. User diantaranya ada guest, admin, tab manager, dan sebagainya. Yang keenam, non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Penggunaan digital signature, certificates, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas dan legal. Serangan terhadap keamanan sistem informasi. Yang pertama ada interruptions, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Interceptions, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah. Yang keempat ada fabrication, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Nah, istilah-istilah keamanan jaringan komputer. Yang pertama ada hacking. Hacking adalah setiap usaha atau kegiatan di luar izin atau sepengetahuan pemilik jaringan untuk memasuki sebuah jaringan serta mencoba mencuri file seperti file password dan sebagainya. Pelakunya disebut hacker, yang terdiri dari seorang atau sekumpulan orang yang secara berkelanjutan berusaha untuk menembus sistem pengaman kerja dari operating system suatu komputer. Yang kedua ada cracker, adalah seorang atau sekumpulan orang yang memang secara sengaja berniat untuk merusak dan menghancurkan integritas di seluruh jaringan sistem komputer, dan tindakannya dinamakan cracking. Denial of service yaitu membanjiri suatu IP address dengan data sehingga menyebabkan crash atau kehilangan koneksinya ke internet. Distributed denial of service yaitu memakai banyak komputer meluncurkan serangan DOS. Seorang hacker menculik beberapa komputer dan memakainya sebagai platform untuk menjalankan serangan, memperbesar intensitasnya dan menyembunyikan identitas si hacker. Theft of information yaitu penyerang akan mencuri informasi rahasia dari suatu perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan program pembobol password dan lain-lain.
di antara ada corruption of data, yaitu penyerangan akan merusak data, spoofing, yaitu sebuah bentuk kegiatan pemalsuan di mana seorang hacker memasukkan sniffer dan password cracker, detektif device, scanner, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis network security. Yang pertama, firewall. Mungkin kita udah sering ya mendengar kata firewall. Firewall merupakan sebuah alat yang menjadi penghalang antara jaringan internal dan eksternal. Firewall memastikan bahwa koneksi yang dilakukan tetap aman dengan memastikan keamanan dari jaringan eksternal yang dituju. Yang kedua, ada antivirus dan anti malware, yaitu sebuah malware itu dapat menginfeksi sistem jaringan. Waktu yang digunakan untuk mengembalikan jaringan tersebut bisa berjam-jam sampai berminggu-minggu. Nah, aplikasi anti malware yang baik biasanya tidak hanya digunakan untuk mencegah masuknya malware, tapi juga menelusurinya yang sudah ada untuk memastikan bahwa semua file aman. Nah, yang ketiga ada email security. Email juga merupakan salah satu sistem jaringan yang sering menjadi sasaran cybercrime. Hacker bisa menggunakan email untuk mencuri informasi dan data-data pribadi pengguna. Informasi pribadi ini bisa digunakan untuk menipu melalui teknik social engineering maupun phishing yang berisi dengan email berbahaya. Nah, maka dari itu, jaringan email juga harus mempunyai network security yang kuat dan bagus. Biasanya email mempunyai software anti-spam untuk melindungi penggunanya.